Halo, kita berjumpa kembali di channel Kak Erni. Oke, kali ini kita akan berbicara mengenai perkembangan psikologi pada remaja. Ingin tahu seperti apa? Simak videonya sampai selesai. Oke, berbicara tentang remaja tentu tak lepas dari perkembangan psikologis remaja, yang mana dapat dikatakan suatu fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia 12 sampai 22 tahun. Pada fase perkembangan psikologi remaja, anak harus mampu meninggalkan sifat kekanak-kanakan, ya. Ini yang masih biasa melekat pada anak-anak seperti itu, harus segera ditinggalkan. Dalam perkembangan psikologi pada remaja itu memuat beberapa ranah, ya. Oke, kita akan membahasnya. Yang pertama adalah perkembangan kognitif psikologi. Nah, apa itu kognitif? Kognitif itu adalah kemampuan berpikir. Nah, pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan pada usia 12 sampai 20 tahun, ya. Itu secara fungsinya itu seperti itu. Kemampuan berpikir remaja ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak, jadi sudah bisa menerka, sudah bisa menalar, ya. Yang kedua, berfungsi kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu membuat rencana, kemudian menyusun strategi, membuat keputusan, serta memecahkan masalah. Jadi dia sudah berpikir kritis. Dia tahu misalnya kalau mau mendapatkan nilai 100 itu harus ngapain ya. Nah, seperti itu. Bukan misalnya harus menyusun strategi, mulai belajar, atau sebelum pembelajaran dimulai itu sudah nyicil-nyicil belajar dulu. Nah, seperti itu strateginya. Kemudian keputusannya, nanti ibu mau ke pasar, padahal kalian ada pembelajaran walaupun online, kalian milih ikut ke pasar atau ikut pembelajaran, seperti itu. Jadi itu mengambil keputusan, memecahkan masalah, ya, tentu saja. Jadi kalau kita menemukan masalah, kita bisa menemukan jalan keluarnya. Yang ketiga, sudah mampu menggunakan abstraksi, membedakan yang konkret dengan yang abstrak. Jadi ya sudah tahu perbedaannya. Yang keempat, munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, ya. Maksudnya bagaimana ini? Jadi dia mulai menalar. Kalau misalnya seperti ini nanti apa ya? Nanti apa yang terjadi ya? Nanti bagaimana? Seperti itu. Yang kelima, memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya psikologi remaja. Jadi nanti habis ini saya mau ngapain ya? Nah, seperti itu. Nanti besok kalau sudah umur sekian, saya mau ngapain ya? Apa hal yang bisa saya lakukan? Kemudian yang keenam, mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. Maksudnya bagaimana ini? Introspeksi maksudnya saya ini udah benar belum toh? Saya itu melakukan hal yang tepat belum toh? Nah, saya itu kalau misalnya jalan-jalan ketika masa pandemi ini, apakah sudah betul atau belum ya? Nah, seperti itu. Jadi introspeksi. Kemudian yang ketujuh, wawasan berpikirnya semakin meluas. Ya, maksudnya bagaimana ini? Jadi berpikirnya bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi mulai berpikir tentang agama, keadilan, moralitas, dan identitas. Identitas itu jati diri. Siapa toh kita? Siapa saya? Nah, itu. Who I am. Nah. Oke, kita lanjutkan ke perkembangan emosi psikologi remaja. Perkembangan emosi itu dibedakan menjadi dua, yaitu fase remaja awal dan fase remaja akhir. Mengapa? Karena remaja itu memiliki emosi yang
memuncak ketika masa remaja ya. Jadi ketika masa remaja emosionalitasnya itu memuncak. Jadi tingkat tinggi. Nah, tapi nanti dibagi menjadi 2. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Perkembangan emosi remaja awal itu menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat. Jadi emosinya itu lebih bersifat negatif dan temperamental. Maksudnya bagaimana? Mudah tersinggung, mudah marah, mudah sedih, dan mudah murung ya. Sedangkan di fase remaja akhir itu berkembang kemampuan dirinya untuk mengendalikan emosi. Jadi sudah mulai tahu saya ini tidak seharusnya hal kecil kok marah. Saya ini itu hanya bercanda kok saya tersinggung. Jadi remaja ini yang di fase ini sudah bisa mengendalikan emosinya. Lingkungan yang kondusif itu juga mempengaruhi perkembangan emosi psikologi siswa. Nah, lingkungan yang mempengaruhi itu ada 2, ada lingkungan kondusif dan yang kurang kondusif. Remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, kematangan emosionalnya itu bisa terhambat ya, jadi tidak maksimal, sehingga mengalami akibat negatif berupa tingkah laku yang salah ya. Misalnya itu ada agresif. Agresif itu nanti tindakannya itu melawan, keras kepala, berkelahi, suka mengganggu dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu bersifat regresif. Regresifnya bagaimana? Lari dari kenyataan. Dapat ditandai dengan suka melamun, pendiam, senang menyendiri, mengkonsumsi obat penenang ya. Bisa ya, bahkan hingga mengkonsumsi obat terlarang. Ini sangat berbahaya sekali. Sedangkan remaja yang tinggal di lingkungan yang kondusif dan harmonis dapat membantu kematangan emosi remaja menjadi yang pertama, adekuasi atau ketepatan emosi. Jadi emosinya itu tepat. Di mana emosi yang tersalurkan itu ada cinta, kasih sayang, simpati, kemudian altruis atau senang menolong, respect ya. Respect itu sikap hormat dan menghormati orang lain, ramah dan emosi yang matang, emosi yang bukan sekedar hanya meluap-luapkan amarah ya. Yang kedua, bisa mengendalikan emosi. Maksudnya bagaimana? Tidak mudah tersinggung, tidak agresif, kemudian wajar, optimistik. Maksudnya optimis tuh tidak menyerah ya, pasti ada jalan keluar. Kalau dia dalam permasalahan, dia berpikir seperti itu, pasti ada jalan keluar. Kemudian tidak meledak-ledak dan menghadapi kegagalan secara sehat dan bijak. Kita lanjut ke perkembangan moral psikologi remaja. Remaja itu sudah mampu berperilaku yang tidak hanya mengejar kepuasan fisik saja, tetapi meningkat pada tatanan psikologis, di mana remaja itu ingin sekali memiliki rasa diterima, dihargai, penilaian positif dari orang lain ya. Jadi kadang ketika kita dipuji itu bahagianya luar biasa. Nah, itu salah satu perkembangan moral psikologi remaja. Yang selanjutnya adalah perkembangan sosial psikologi remaja. Remaja itu telah mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain atau social cognition dan menjalin persahabatan. Remaja memilih teman yang memiliki sifat dan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya. Maksudnya bagaimana ini? Yang relatif sama ya, itu ada hobi, minat, sikap, nilai-nilai dan kepribadiannya. Makanya anak-anak itu umuran remaja itu sudah mulai punya sahabat. Nah, seperti itu. Perkembangan sikap yang cukup rawan pada remaja itu adanya sifat
conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana teman sebayanya berbuat. Nah, misalnya dalam hal pendapat, pikiran, nilai-nilai, gaya hidup, kebiasaan, kegemaran, keinginan, dan lain-lain. Misalnya kan bagi anak-anak yang kelas 6 kan sudah mau melanjutkan ke SMP ya. Terus misalnya kalian berteman, terus teman kalian ingin ke SMPA, ya sudah. Nah, sudah, dia kan sahabat kan ke SMPA, aku juga mau dong ke SMA aja yang ada temannya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang berbahaya ya. Kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, kalau kita seperti itu terus berarti kita ingin selalu di zona nyaman, tapi itu tidak baik. Supaya kita bisa berkembang, kita harus keluar dari comfortability itu atau rasa nyaman itu. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian untuk menyimak video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar di rumah. Segala kekurangan, kesalahan saya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.